Ketika saya ces sama betina, murai batu ini langsung birahi dan emosinya juga keluar. Banyak sekali yang tanya teman-teman tentang murai batunya itu kondisinya over birahi apa over emosi. Jadi kalau menurut saya itu 11-12 hampir sama, tetapi agak sedikit perbedaan ya. Tetapi untuk teman-teman pemula ini sebetulnya enggak begitu apa ya teman-teman ya, enggak usah begitu bingung untuk membedakannya ya di burung ini. Oke, sebelum saya lanjut membahasnya teman-teman, video ini mungkin nanti teman-teman ada masukan, silahkan tulis kolom komentar ya. Oke, banyak sekali channel-channel yang membahas over birahi dan over emosi itu ya. Dan di depan ini salah satu cara untuk menaikkan birahinya atau emosinya. Jadi kalau saya sendiri kalau ditanya teman-teman ya, itu kita ngambil kata dasarnya birahi sama emosi. Jadi kata-kata birahi itu biasanya kita lakukan atau dilakukan di penjodohan atau perkawinan. Suatu misal orang jodohin burung tuh, wah burungnya belum birahi. Belum birahi itu istilahnya belum begitu siap kawin, mungkin seperti itu. Jadi birahi itu biasanya kita dasarnya itu masuk pada penjodohan atau perkawinan, itu asal mulanya seperti itu. Dan emosi itu cenderung pada amarah ya teman-teman ya, amarah gitu. Nah di sini di burung itu sebetulnya itu teman-teman lihat, kalau burung seperti ini dia itu birahi apa emosi kayak gitu teman-teman. Ini kalau menurut saya ini tingkah laku seperti ini karena di sini ada betina, dia jadi birahi, dia jadi ngerayu-ngerayu. Tapi di sana juga ada jantan tadi, dia karakternya sama. Nah, kok sama sih? Oh mungkin seperti itu. Jadi di sini sebetulnya nggak usah diambil pusing teman-teman. Jika permasalahan yang ada itu karena over ya, over birahi, karena over emosi. Yang pertama itu karena kurang birahi, karena kurang emosi. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung ini over birahi apa over emosi kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri penanganannya sama teman-teman. Jadi kalau misalkan tuh, kalau misalkan kita bahas kekurangannya ya, kalau murai batu kurang emosi atau kurang birahi, ini bisa lakukan saya bersama-sama. Ini saya kasih trotolan, yang sebelah sana trotolan, dan di sini pastolan ya, mulai dorong ekor, dan di sana jantan muda juga. Nah, ini reaksinya seperti ini, sama. Jadi yang pertama itu saya lakukan pengecesan dengan murai batu kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya dalam arti ini mudah. Ketika kita ces dengan murai batu yang udah prestasi nggak coror-coror, itu dia bisa berani atau bisa takut. Nah, untuk antisipasinya ini saya gunakan murai batu kelas di bawahnya, yaitu murai batu yang lebih muda atau sama, ataupun murai batu betina kayak gitu. Jadi halnya orang kalau dia ketemu sama di bawahnya, biasanya dia akan merasa pede. Ya sama ya, itu di burung juga sama. Ini jika kurang birahi atau kurang emosi. Jadi ini perlakuannya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan tadi dengan cara pengesesan, yang kedua dengan cara penjemuran sebentar-sebentar. Loh, bisa atau penjemur? Iya. Ketika murai batu kita jemur sebentar-bentar, badannya terasa hangat dan dia panas, biasanya birahinya naik, emosinya juga naik, seperti itu. Jadi kenapa saya bilang tadi di awal 11-12 ya, ini saling berkaitan ya. Kalau murai batu hampir sama kayak gitu perlakuannya. Nah, setelah penjemuran bisa juga dengan main EF. Jadi kalau misalkan dia kondisinya fit seperti sini, bulu kapasnya udah keluar ya. Ketika kita tambahi EF, misalkan birahinya kurang, itu sama ya. Birahi sama birahi itu istilah Jawa menurut saya. Itu emosinya juga kurang. Ketika kita sentek dengan EF,
kayak gitu, misalkan dia kita kasih Hongkong kayak gitu, dia pasti ada perubahan karena dia merasa panas. Seperti halnya orang kalau makan daging kambing badannya panas, kelihatan sehat, dia akan semangat beraktivitas. Sama juga halnya dengan burung, itu kita mainkan di EF-nya kayak gitu, kita naikkan, biasanya juga akan mendongkrak birahinya atau emosinya otomatis bertambah. Jadi dua-duanya ini perlakuannya menurut saya hampir sama, 11-12 kayak gitu. Terus selanjutnya pengembunan juga bisa membuat murai batu berahi atau dia pede dan dia menambah emosi kayak gitu. Nah ini untuk kekurangannya ya tadi ya. Untuk kalau kelebihannya, yang pertama, kalau murai batu sangat berahi atau sangat emosi, itu biasanya teman-teman banyak sekali caranya ya. Ada yang untuk menurunkan tadi, yang pertama itu kalau misalkan terlalu berahi, terlalu emosi, biasanya kebanyakan itu orang itu memandikan burung tersebut. Jadi kalau udah dimandikan, dia terasa dingin, biasanya birahinya juga keluar, menurun ya, sorry ya. Kalau dimandikan, emosinya juga akan menurun, itu ya. Jadi kebalikannya yang tadi hampir sama ya. Dan yang selanjutnya setting EF. Nah, setting EF di sini kalau misalkan settingnya terlalu panas, burung tersebut berahi seperti di depan ini, barusan saya kasih ulat kandang, ini bisa kita turunkan ya, ditandai dengan dia itu mangap itu. Kayak gitu. Begitu halnya dengan dia emosi, biasanya terlalu ngecop-ngecop atau gaya tarungnya dia itu ngabruk-ngabruk kayak gitu. Itu settingan bisa kita turunkan seperti di awal tadi. Jadi ini juga berlawanan dengan awal tadi ya. Jadi kurang berahi atau over berahi atau kelebihan berahi atau kurang emosi atau kelebihan emosi. Selain untuk mengurangi dengan cara mengurangi F tadi, emosi dan berahinya, ini bisa kita lakukan dengan juga pemandian. Jadi kalau udah dimandikan dia posisinya berahi itu atau emosi banget, itu kita mandikan di sini, ini juga bisa menurunkan. Jadi juga bisa menurunkan. Cuman untuk pengecesan ya, seperti di awal tadi, ini ada sedikit perbedaan menurut saya yang saya lakukan di sini. Jadi kalau burungnya udah over birahi, itu jangan dicas sama betina ya. Biasanya dia terlalu over kayak gitu. Tapi kalau emosi, buang emosi, biasanya orang-orang kayak gitu, buang emosi, buang birahi. Itu kita cas dengan murai batu yang di atasnya atau yang lebih tinggi kayak gitu. Tapi terlihat kondisi burung kita. Jadi kalau kondisi burung kita terlalu ngelowo, itu mendingan jangan dicas dulu. Kita jeda dengan pengumbaran. Jadi kalau udah diumbar lama, kenapa saya bilang diumbar lama, bisa sembuh ya. Banyak sekali teman-teman ya, yang burungnya rusak setelah ditangkar. Dia karena ditangkar tempatnya luas, dia olahraga cukup. Biasanya burung tersebut akan kembali stabil kayak gitu. Jadi setelah diumbar lama. Oke teman-teman, itu tadi yang saya lakukan ketika over birahi atau over emosi. Jadi kalau ditanya bedanya apa sih? Kalau menurut saya 11-12 ya, penanganannya juga hampir sama. Jadi yang intinya kalau dia udah birahi otomatis dia akan memiliki emosi seperti itu. Jadi itu walaupun sedikit perbedaan, teman-teman tidak usah bingung ya. Jadi penanganannya kurang lebih sama. Oke teman-teman, dalam video kali ini tentang birahi sama emosi, mungkin teman-teman punya masukan lain, silahkan tulis kolom komentar ya. Jadi di sini ini pastol kalau udah seperti ini, dia disendirikan aja, dia cepet gacor kayak gitu. Karena bulu kapasnya udah keluar, ditandai dengan itu, degek-degek itu. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.